Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ada apa? Han Li bertanya dengan cemberut. Baru saja, rekan Sima mengirim pesan dari Sekte Leng Yan, mengatakan bahwa Nona Liu dibawa pergi, kata Taois Hesan dengan ragu-ragu. Jelaskan, apa yang terjadi? Wajah Han Li sedikit gelap. Begitu Taois Hesan melihat ekspresi tidak ramah Han Li, dia buru-buru menjelaskan, di malam hari, seorang wanita berbaju putih tiba-tiba menerobos batasan pegunungan api roh, dan langsung pergi ke puncak Cuyun untuk mengambil Nona Liu. Orang itu baru saja mengambil leher secara terbuka, apakah tidak ada seorang pun dari Sekte Leng Yan yang menghentikannya? Han Li merenung sejenak, lalu melanjutkan bertanya. Rekan Sima mengatakan bahwa dia mencoba untuk menghentikannya, tetapi begitu dia bergerak, wanita itu dengan mudah menyelesaikannya, dan pihak lain hanya dengan santai melambaikan lengan bajunya untuk membuatnya terbang, tidak ada cara untuk menghentikannya. Namun, wanita itu sepertinya tidak berniat menyakiti orang, hanya mengatakan bahwa dia berasal dari klan yang sama dengan Nona Liu, lalu pergi bersama Nona Liu. Taois Hesan membungkuk dan menjawab. Dengan lambaian lengan bajunya, dia memukul mundur Sima Jingming. Han Li terkejut dan terdiam. Itulah yang dikatakan rekan Sima. Senior Han, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim seorang murid untuk menyelidiki keberadaan Nona Liu Leer? Pelipis saya masih sangat, Taois Hesan dengan hati-hati mengusulkan. Sejauh yang kamu tahu, di dunia ini, apakah ada orang yang bisa mengusir kultivator tahap Great Ascension dengan lambaian tangannya? Han Li melirik, menyela apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Ini, seharusnya tidak ada. Taois Hesan sedikit terkejut. Yah, aku tahu masalah ini, kamu bisa pergi. Han Li mendengar ini, dan berkata begitu. Taois Hesan dengan hormat setuju, dan terbang menjauh dari Condensing Star Platform. Han Li menyaksikan Taois Hesan pergi, dan terdiam sesaat, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, lapisan cahaya perak muncul, menutupi seluruh Condensing Star Platform. Pagi-pagi keesokan harinya, sosok gemuk Tao Hesan sekali lagi muncul di depan puncak 9 istana. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Star Condensation Platform dan berkata dengan keras. Junior Hesan menyapa Senior Han. Sebenarnya, selama 3 tahun terakhir, dia akan melapor ke sini setiap hari dan melapor ke Han Li tentang berbagai gerakan di dunia roh Huan. Selain itu, dia kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara Sekte Leng Yan, hujan atau cerah, dan tidak pernah berhenti. Nyatanya, sebagian besar waktu, Han Li berkultivasi dalam pengasingan. Dia dengan hormat akan melapor ke Han Li dan menunggu dengan sabar di samping selama sekitar 1 jam. Kemudian, dia dengan hormat akan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Seluruh proses itu penuh hormat, tanpa sedikit pun ketidaksabaran. Akibatnya, dalam 1000 hari terakhir, para murid dari seluruh kuil secara bertahap menemukan bahwa Tetua Agung Daceng tahap penyendiri ini, yang jarang terlihat dalam 100 tahun, dapat dilihat dari waktu ke waktu. Meskipun mereka masih bisa melihatnya dari kejauhan, itu benar-benar membuat banyak murid berpangkat rendah bersemangat. Tentu saja, hampir semua tahap integrasi tubuh dan beberapa tetua tahap tempering spasial di kuil secara alami kurang lebih mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi mereka diam-diam memilih untuk tutup mulut, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Ekspresi Taois Hesan sangat hormat saat dia berdiri di kehampaan 300 kaki dari puncak 9 istana dengan tangan di sisinya. Melihat Condensing Star Platform yang diselimuti oleh layar cahaya perak, dia sedikit bingung. Di masa lalu, ketika Han Li berkultivasi dalam pengasingan, sekelilingnya akan dipenuhi dengan kekuatan bintang yang melonjak, dan akan ada beberapa gerakan. Mengapa begitu sepi hari ini? Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak berani mengganggu Han Li dengan gegabah.
Mungkin Han Li sedang berkultivasi di tempat lain. Dia dengan patuh menunggu di samping, dan setelah 2 jam, dia sekali lagi pergi. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, dia masih datang ke sini setiap hari, tetapi menemukan bahwa tidak ada sedikit pun pergerakan di Condensing Star Platform. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 bulan berlalu, dan Taoist He-san secara bertahap menjadi agak tidak sabar. Pada hari ini, dia menunggu setengah hari penuh, dan menemukan bahwa masih belum ada perubahan sedikit pun di Condensing Star Platform. Layar cahaya perak di sekelilingnya sedikit berkedip. Taoist He-san menarik napas dalam-dalam dan mengangkat suaranya, "Senior Han, saya telah menemukan beberapa petunjuk lagi mengenai masalah Liu Leer. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu sekarang." Tidak ada respon sedikit pun dari layar cahaya. "Senior Han," Taoist He-san berteriak lagi, tapi masih belum ada respon dari layar cahaya. Mungkinkah ekspresinya berubah saat dia memikirkan sesuatu? Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya keemasan menghantam layar cahaya perak. Retakan, layar cahaya perak hancur, dan Condensing Star Platform di dalamnya kosong. Tidak ada tanda-tanda Han Li. Namun, ada slip giok putih di tengah platform. Taoist He-san mengambilnya dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Lemak di sekujur tubuhnya bergetar tanpa henti, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Slip giok mencatat metode untuk menghilangkan batasan di tubuhnya. "Terima kasih banyak, Senior Han." Dia menarik indera spiritualnya dan melihat ke arah cakrawala yang jauh. Dia tidak peduli apakah pihak lain bisa mendengarnya atau tidak, dan membungkuk dari jauh. Barisan pegunungan api roh. Di sebuah aula besar, Sima Jingning berdiskusi dengan Master Sekte dan beberapa tetua tahap integrasi untuk beberapa saat sebelum mereka pergi. Hanya Sima Jingning yang tersisa di aula. Dia menghela nafas ringan, dan wajahnya tampak sedikit lelah. Sejak Sekte Tengui, Sekte nomor 1 di domain Roh Huan, dibakar menjadi abu dalam semalam, berbagai kekuatan telah berjuang untuk wilayah Sekte Tengui selama beberapa tahun terakhir. Sebagai satu-satunya sekte di antara 3 sekte asli yang tidak mengalami kerusakan, Sekte Lengyan sangat sibuk. Dia, seorang kultivator tahap Grand Ascension, tidak memiliki waktu untuk berkultivasi dengan damai, dan harus berurusan dengan berbagai urusan sepanjang hari. Untuk waktu yang lama di masa lalu, dia pada dasarnya hanya peduli berkultivasi dalam pengasingan dan jarang memperhatikan urusan sekte. Sekarang dia tiba-tiba harus berurusan dengan urusan sekte, dia benar-benar tidak terbiasa. Tentu saja, sebagian alasan mengapa dia seperti ini adalah karena kuil asal alam, yang menurutnya telah menderita kerugian besar, tidak hanya tidak menderita kerugian, bahkan mendapat banyak keuntungan dari kejadian di Sekte Tengui. Dia secara alami tahu mengapa seperti ini, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Namun, perluasan kekuatan Sekte Lengyan, leluhur api dingin di alam surgawi sangat bahagia, dan telah memberikan beberapa hadiah. Dengan hadiah ini, jika dia mengasingkan diri, kekuatannya akan dapat meningkat lebih jauh. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin baginya untuk naik ke alam surgawi di masa depan. Sima Jingning diam-diam senang. Dia berdiri dan hendak berjalan menuju bagian belakang aula. "Rekan Sima," suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Ekspresi Sima Jingning tiba-tiba berubah. Lampu hijau menyala, dan seorang pria berjubah hijau muncul dari udara tipis di aula. Itu Han Li. Di tangannya yang tersembunyi di lengan bajunya, bayangan jimat ungu berkedip-kedip. Mata Sima Jingning menyusut saat dia melihat siapa itu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi ini Senior Han. Aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu bahkan lebih kuat dari sebelumnya." "Selamat." Rekan Sima terlalu sopan. Nada suara Han Li cukup dingin. "Senior Han, silakan duduk."
Jantung Sima Jingming berdetak kencang. Dia dengan cepat mengundang Han Li untuk duduk di kursi utama, dan dia duduk di sebelahnya. Han Li tidak datang hari ini untuk apapun. Aku baru saja mendengar bahwa saudariku Liu dibawa pergi dari sekte Leng Yan. Apakah itu benar? Han Li duduk dan langsung berkata, ini salahku. Aku membiarkan seseorang mengambil Nona Liu, tapi ada hal lain, kata Sima Jingming dengan cemas. Tentang orang yang mengambil leer, apakah kamu punya petunjuk? Apa yang dia katakan hari itu? Han Li tanpa ekspresi memotongnya. Senior, orang itu adalah seorang wanita muda dan cantik berbaju putih. Dia mengaku berasal dari klan yang sama dengan Liu Leer. Dia memintaku untuk memberi tahu rekan Han, terima kasih telah menjaga Leer. Adapun wanita ini, saya pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah itu, saya juga mengirimkan banyak murid untuk menyelidiki, tetapi tidak berhasil. Jadi, saya punya tebakan pribadi, Sima Jingming ragu-ragu menjelang akhir. Beritahu aku tentang itu. Han Li mengangkat alisnya sedikit. Aku menduga wanita ini bukan dari domain roh Huan. Lagi pula, dia sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Selain itu, wanita ini adalah dewa sempurna dari alam atas. Abadi sejati. Han Li sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Ketika dia mendengar Sima Jingming berkata demikian, dia tidak terkejut. Dia hanya mengerutkan kening dan berpikir. Menurut apa yang dia ketahui, klan Rubah Awan yang dimiliki Liu Leer hanyalah cabang yang menurun dari klan Rubah Iblis. Kalau tidak, mereka tidak akan dimusnahkan oleh klan Blood Sabre. Mengapa dewa yang sempurna tiba-tiba muncul? Mungkinkah salah satu leluhurnya naik ke alam surgawi dan secara kebetulan kembali ke domain roh Huan? Atau mungkin, Liu Leer menyembunyikan sesuatu darinya? Karena rekan Sima telah mencoba yang terbaik, Han Li tentu saja tidak bisa menyalahkanmu. Untungnya, orang itu berasal dari klan yang sama dengan Leer. Dia seharusnya tidak menyakitinya. Han Li berpikir dan menghela nafas. Sima Jingming diam-diam menghela nafas lega saat melihat Han Li tidak marah. Baru kemudian dia menyadari bahwa punggungnya dipenuhi keringat dingin. Oh benar, Han Li datang ke sini karena ada yang ingin kutanyakan pada rekan Sima. Han Li terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berbicara. Aku tidak berani, aku tidak berani. Senior Han, tolong bicara. Saya pasti akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Sima Jingming buru-buru berkata, saya ingin tahu apakah rekan Leng Yan Sekte Anda memberi tahu Anda tentang naik ke alam surgawi. Apakah ada tabu untuk naik ke alam surgawi dari domain roh Huan? Han Li tidak berdiri pada upacara dan bertanya langsung. Sima Jingming terkejut. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menjawab dengan hormat, Senior Han adalah kultivator tubuh. Setelah Anda mengolah tubuh ekstrim sejati, tubuh fisik Anda akan ditolak oleh kekuatan dunia ini. Jika Anda ingin naik, Anda harus menerobos kehampaan. Jadi begitu. Han Li mengangguk menyadari. Tidak heran semakin dekat dia menyelesaikan keterampilan asal biduk kecil, semakin dia merasakan kekuatan tak terlihat yang tak terlukiskan menekannya. Itu bahkan memengaruhi kemampuannya untuk merapal mantra dan terbang. Domain roh Huan dekat dengan alam surgawi beku utara. Jadi jika Anda naik ke alam surgawi dari sini, Anda akan diambil secara acak oleh platform abadi di alam surgawi beku utara. Sebaliknya, karena energi spiritual di alam bawah tipis, mereka yang berhasil naik semuanya memiliki bakat alami yang sangat tinggi dan watak yang kokoh. Dengan demikian, mereka umumnya dihargai dalam di alam abadi. Sima Jingming tidak menyembunyikan apapun dan berbicara tentang semua yang dia ketahui. Itu benar, selain bimbingan platform abadi, sebenarnya ada metode lain di alam roh Huan yang mirip dengan penyelundupan. Seseorang dapat secara diam-diam naik ke alam abadi tanpa dipandu oleh platform abadi. Sima Jingming tiba-tiba memikirkan sesuatu saat melihat Han Li terdiam. Ah,
Ceritakan padaku tentang itu. Jantung Han Li berdetak kencang dan dia bertanya dengan santai. Metode ini sederhana. Ini untuk menemukan beberapa simpul ruang yang lemah antara alam roh Huan dan alam abadi. Melalui kekuatan formasi spasial atau metode lain, seseorang dapat dengan paksa membukanya untuk memasuki celah antara alam dan akhirnya tiba di alam abadi. Sima Jingning berkata setelah beberapa pemikiran. Metode ini bukan cara yang tepat. Mungkin sangat sulit. Han Li berkata sambil berpikir tetapi dia tertawa getir di dalam hatinya. Bukankah ini metode yang dia gunakan ketika dia naik dari alam manusia ke alam roh? Tapi kalau dipikir-pikir, hanya alam yang dekat dengan alam abadi seperti alam roh Huan yang bisa menggunakan metode ini. Senior bijaksana, metode ini sangat berisiko. Kesenjangan antara alam sangat berbahaya. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk melewatinya, ada kemungkinan besar seseorang akan dipindahkan ke suatu tempat berbahaya di alam abadi. Lagi pula, ruang di alam abadi lemah dan biasanya bukan tempat yang bagus. Selain itu, dengan menggunakan metode ini untuk naik, seseorang tidak akan dapat menikmati manfaat dari menempa tubuhnya di kolam celestial atau mendapatkan token identitas celestial. Seseorang juga akan menemui banyak kesulitan di alam abadi. Sima Jingning menjawab dengan jujur. Han Li mengangguk pelan. Ekspresinya normal tetapi dia cukup bersemangat di dalam hatinya. Masalah naik ke alam abadi selalu ada di pikirannya. Sekarang, dia akhirnya menemukan solusi. Adapun bahaya yang disebutkan Sima Jingning, dengan kekuatannya saat ini, dia akan baik-baik saja selama dia siap. Karena itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Terima kasih, rekan Sima. Dia mengangguk berterima kasih. Senior Han, tolong jangan terlalu sopan padaku. Senior telah memberi sekte saya manfaat yang luar biasa kali ini. Leluhur tetua telah secara khusus menginstruksikan saya untuk berterima kasih kepada Senior Han dengan benar. Sima Jingning berkata dengan tulus. Begitukah? Saya tidak berpikir bahwa rekan Leng Yan masih mengingatku. Han Li tersenyum tipis dan berkata dengan penuh arti. Jantung Sima Jingning berdebar kencang, dan dia buru-buru berkata, kamu bercanda, Senior Han. Patriark, baiklah, rekan Taois Sima, tolong tunggu sebentar, kata Han Li sebelum dia tiba-tiba berbalik, dan sosoknya berubah menjadi sinar biru yang melesat ke kejauhan. Sima Jingning hanya bisa menghela nafas lega saat dia melihat sinar biru menghilang ke cakrawala. Setelah Han Li meninggalkan sekte Leng Yan, seolah-olah dia telah menghilang dari muka bumi, dan dia tidak pernah muncul di dunia roh Huan lagi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa perbuatannya dibumbui dan diubah menjadi beberapa versi. Lambat laun, mereka menyebar dan dia menjadi sosok legendaris. Karena penampilannya, dalam beberapa tahun singkat, pemerintahan teror telah muncul di dunia kultivasi dunia roh yang awalnya mencapai semacam keseimbangan. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang berkultivasi tertutup sepanjang tahun, beberapa mengatakan bahwa dia sebenarnya abadi, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah iblis tua yang telah hidup entah berapa puluh ribu tahun dan memiliki keturunan roh sejati. Seluruh dunia kultivasi dunia roh memiliki pendapat yang beragam tentang dia. Beberapa berpikir bahwa dia adalah iblis hebat yang membunuh tanpa mengedipkan mata, sementara yang lain berpikir bahwa dia telah membasmi sekte Tengui, kekuatan yang selalu sombong dan tidak masuk akal, dan telah mengembalikan kedamaian ke dunia roh Huan. Singkatnya, ada banyak pendapat berbeda. Namun, kekacauan setelah penghancuran raksasa seperti sekte Tengui masih berlangsung selama beberapa ratus tahun. Setelah berbagai sekte dan kekuatan melewati putaran konflik kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran mati, situasi baru secara bertahap terbentuk dan perlahan menjadi stabil. Tentu saja, ini semua untuk nanti.
Beberapa bulan setelah menghilangnya Liu Le'er, pada suatu hari di mana matahari bersinar tinggi di langit, lautan tertentu di utara dunia roh Huan tidak terbatas, dan karena kabut hitam pekat yang sering muncul dari lautan, itu disebut lautan kabut hitam. Energi spiritual di wilayah lautan ini sangat padat, dan ada banyak binatang laut yang hidup di sana. Ada juga beberapa bahan spiritual khusus yang tidak dapat ditemukan di luar, jadi ada banyak kultivator yang datang ke sini untuk menjelajahi dan berburu binatang laut. Di dekat pulau terpencil di kedalaman kabut hitam, suara gemuruh menyebar jauh dan luas. Permukaan laut dalam radius beberapa puluh mil berjatuhan, dan gelombang besar yang tingginya lebih dari 100 kaki naik dan melonjak ke segala arah. Bahkan kabut hitam pekat di atas permukaan laut mulai berputar di bawah pengaruh kekuatan tak terlihat, membentuk pusaran air yang sangat besar. Di tengah pusaran air ada seorang wanita muda berjubah hijau, seorang lelaki tua berjubah hitam, dan seorang pendeta Tao setengah baya. Mereka bertarung sengit dengan binatang laut yang tampak seperti manatee. Ketiga orang ini semuanya memiliki kultivasi formasi inti tahap awal. Meskipun teknik kultivasi yang mereka kembangkan berbeda, mereka sangat terampil dalam koordinasinya. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bergabung. Cahaya dari harta sihir mereka terhubung satu sama lain untuk membentuk lingkaran besar, mengelilingi binatang laut seperti banteng di tengahnya, dan mereka meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ganas. Binatang laut itu benar-benar berwarna biru, dan ada dua garis hitam di punggungnya, memanjang dari dahinya sampai ke ekornya, memberikan penampilan yang sangat aneh. Dari waktu ke waktu, ia akan mengeluarkan teriakan aneh yang terdengar seperti raungan sapi, dan cahaya biru memancar dari tubuhnya saat bola petir biru yang tak terhitung muncul untuk bertahan dari serangan yang akan datang. Pada saat yang sama, itu terus-menerus meledakkan kilatan tebal cahaya biru ke arah tiga orang di atasnya. Meskipun kultivasinya sedikit lebih tinggi dari mereka bertiga pada tahap menengah dari tahap formasi inti, serangannya masih terbatas, dan secara bertahap ditekan oleh cahaya dari harta sihir dari ketiga kultivator. Pertempuran sengit berlanjut selama 1 jam lagi sebelum lampu pelindung binatang laut biru itu akhirnya rusak, dan kepalanya ditembus oleh proyeksi pedang hitam yang berputar cepat dari lelaki tua berjubah hitam itu, meninggalkan lubang berdarah besar di kepalanya. Binatang laut itu melolong kesakitan dan meronta beberapa kali sebelum segera berhenti bergerak. Haha, pedang penusuk hati pemakan jiwa rekan Daoiskin benar-benar kuat, bahkan sapi laut berbintik hitam dewasa ini, yang terkenal dengan pertahanannya, tidak dapat menahannya. Pendeta Taois paruh baya itu memuji dengan tawa yang hangat. Kamu terlalu baik, rekan Taois kumuh. Sedikit kesombongan melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu, dan dia melambaikan tangan untuk menarik proyeksi pedang hitam. Ini adalah pedang panjang yang tampak aneh yang menyerupai dua ular berbisa yang terjalin, dan memancarkan cahaya hitam yang dingin. Pria tua itu melambaikan tangan untuk menyimpan pedangnya dengan ekspresi yang berharga. Harta karun ini adalah sesuatu yang dia simpan untuk sebagian besar hidupnya, dan kekuatannya sebanding dengan harta roh biasa. Itu juga memiliki beberapa kemampuan menembus baju besi, dan itu adalah sesuatu yang telah dia sempurnakan secara khusus untuk menghadapi binatang laut dengan kulit tebal dan daging tebal. Mereka bertiga dengan cepat selesai membedah bangkai sapi laut, dan masing-masing menuai panen yang signifikan. Wanita muda berjubah hijau itu mengalihkan pandangannya ke laut di depan, dan dia menyarankan, menurut pendapatku, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan binatang laut tahap akhir formasi inti, kita pasti bisa melarikan diri tanpa cedera. Mengapa tidak masuk lebih dalam? Mata pendeta Tao paruh baya itu berkilat, dan dia tampaknya agak tergoda oleh saran ini. Sama sekali tidak. Kalian berdua sudah lama tidak ke Laut Hitam, jadi kalian mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi jika kita melangkah lebih jauh,
kita akan mencapai wilayah mata bintang yang terkenal di Laut Hitam. Ada banyak sekali mata laut yang tak tertandingi di sana, dan ada banyak binatang laut yang sangat kuat yang tinggal di sana. Bahkan ada binatang laut tahap tempering spasial dan bahkan tahap integrasi tubuh. Bahkan dikabarkan bahwa ada naga hitam bercakar 5 yang sebanding dengan tahap Grand Ascension binatang laut di bagian terdalam dari mata laut. Sebagian besar binatang laut itu tinggal di mata laut dan sangat jarang muncul ke permukaan lautan, tetapi selain beberapa tokoh perkasa tahap integrasi tubuh, tidak ada yang berani mendekati tempat itu. Sejujurnya, sudah sangat berbahaya bagi kita untuk mengejar sapi laut Black Spot ini sampai titik ini. Kami tidak dapat melanjutkan, sebaiknya kita segera mundur. Lelaki tua berjubah hitam itu buru-buru berkata dengan ekspresi muram. Binatang laut tahap Grand Ascension. Bagaimana mungkin? Pendeta Tao menarik napas tajam. Wanita muda berjubah hijau itu juga memasang ekspresi tidak percaya. Itu hanya legenda. Dikatakan bahwa naga hitam bercakar 5 telah ada di sini selama lebih dari 100.000 tahun, dan terakhir kali muncul adalah beberapa ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, sudah berada di puncak tahap integrasi tubuh itu tidak muncul selama bertahun-tahun, jadi mungkin umurnya sudah habis. Bagaimanapun, tempat ini sudah penuh dengan bahaya, jadi prioritas utama kami adalah keluar dari sini secepat mungkin, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan menggelengkan kepalanya. Pendeta Tao dan wanita muda berjubah hijau itu buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Saat mereka bertiga akan terbang kembali, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari lautan di depan. Suara itu datang dari tempat yang sangat jauh, tapi masih jelas ditransmisikan ke mereka bertiga. Selain itu, lautan di dekatnya bergetar hebat. Ekspresi mereka berubah drastis setelah melihat ini. Sebelum mereka bertiga memiliki kesempatan untuk bereaksi, ledakan gemuruh lainnya meletus dari depan. Pada saat yang sama, ledakan tekanan spiritual yang sangat besar dan kacau menyapu mereka, menyapu angin kencang yang sangat deras. Mereka bertiga ketakutan dan mencoba kabur, tapi sudah terlambat. Mereka bahkan belum terbang jauh sebelum tersapu oleh angin kencang, dan mereka seperti 3 daun tumbang dalam badai yang dahsyat. Untungnya, angin kencang hanya menempuh jarak pendek sebelum mulai melemah. Mereka bertiga buru-buru mengedarkan seni kultivasinya dan dengan cepat menstabilkan diri, tetapi wajah mereka sudah menjadi pucat pasi karena ketakutan. Tepat pada saat ini, ledakan lain yang menghancurkan bumi bergema. Permukaan laut 100 km di depan mereka tiba-tiba meledak, dan bayangan hitam besar terbang keluar dari dalam. Itu terbang sangat jauh di udara, dan kemudian dengan keras, itu menabrak pulau terpencil tidak jauh dari kelompok 3 orang tua berjubah hitam, menyebabkan seluruh pulau terpencil itu bergetar hebat. Gelombang udara bahkan menyebabkan gelombang di sekitarnya melonjak tanpa henti. Bayangan hitam itu adalah naga banjir hitam tinta yang sangat besar. Panjang tubuhnya 2-300 meter, dan seluruh tubuhnya tertutup sisik hitam pekat. Ada 2 tanduk kristal panjang di kepalanya yang tampak seperti karang. Ada 4 cakar naga besar di perut Wim raksasa itu, dan setiap cakar memiliki 5 jari kaki yang menyerupai pedang hitam raksasa, bersinar dengan cahaya dingin yang membuat orang bergidik. Aura besar yang tak terlukiskan terpancar dari tubuh Wim hitam bercakar 5. Adegan ini menyebabkan mereka bertiga menjadi pucat pasi, terutama lelaki tua berjubah hitam itu. Dia bukan seorang kultivator nakal, tetapi seorang murid dalam dari sekte yang cukup besar yang memiliki leluhur tahap integrasi tubuh yang mengawasinya. Namun, aura yang dipancarkan oleh Wim hitam bercakar 5 jauh di atas leluhurnya yang perkasa di sektenya. Mungkinkah rumor itu benar? Pria tua itu sangat terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk membuat tebakan yang berani di dalam hatinya. Wim bercakar 5 berjuang untuk membalikkan tubuhnya, menyebabkan tanah bergetar sekali lagi. Pria tua berjubah hitam dan yang lainnya terkejut,
dan mereka buru-buru mundur lebih dari 100 kaki. Ketika melihat lagi, ada lubang besar di dada Wim, dan sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai sebagian besar pulau tandus menjadi merah. Sosok hijau melesat keluar dari laut, dan kecepatannya sangat cepat sehingga hanya bayangan yang bisa terlihat. Itu melintas melewati Wim bercakar 5. Tubuh Wim itu berhenti, dan kemudian kepalanya yang besar membubung ke langit. Pilar darah yang sangat tebal melesat ke langit, dan seluruh pulau tandus itu sepertinya telah jatuh ke dalam hujan darah. Bau busuk memuakkan menyelimuti udara. Ledakan. Tubuh besar Wim itu jatuh ke tanah, dan bergetar beberapa kali. Akhirnya, itu berhenti bergerak. Pada saat ini, cahaya hitam keluar dari kepala Wim raksasa, dan Wim hitam mini yang berukuran beberapa inci terbungkus di dalamnya. Itu akan melarikan diri ke kejauhan dengan panik. Namun, sosok humanoid biru tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dan tubuhnya bergoyang saat dia memposisikan dirinya di depan Wim. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru yang menyelimuti Wim, lalu menyeretnya kembali ke dalam botol batu giok. Pria tua berjubah hitam dan yang lainnya tercengang, dan mereka berdiri kaku di udara tidak jauh dari sana. Wanita muda berjubah hijau itu bahkan tanpa sadar menelan ludahnya.